Shalom Miss, selamat pagi Miss. Terima kasih atas kesempatan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan akhir magang 3 pada masa pandemi COVID-19 di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan. Adapun yang pertama yaitu kata pengantar. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa hasil laporan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sangat membangun dari pembaca. Akhir kata, semoga laporan akhir magang 3 ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat Indonesia umumnya. Adapun pada bab 1, yaitu pendahuluan, latar belakang. Jika mengacu kepada KKNI, maka jenjang strata 1 berada pada level 6 untuk meningkatkan kualitas lulusannya, khususnya dalam melaksanakan pembelajaran. Maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika Santo Thomas menerapkan model pembelajaran magang. Kegiatan magang dilaksanakan di sekolah, dan dalam pelaksanaannya kegiatan magang ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan seluruh stakeholder seperti kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru pamong magang atau GPM, dan dosen pembimbing magang atau DPM. Perlu dipahami bahwa penanaman sikap keguruan ke dalam jiwa calon guru memerlukan waktu yang panjang. Tidak mungkin dapat dicapai hanya dalam tempo 1 tahun, yaitu pada tahap PPG saja. Dibutuhkan waktu yang panjang, oleh karena itu, magang ditawarkan dalam 3 semester, yaitu magang 1 pada semester 3, magang 2 pada semester 5, dan magang 3 pada semester 7. B. Tujuan magang 3. Magang 3 bertujuan memberikan pengalaman bagi calon guru dengan mengamati pelaksanaan pembelajaran oleh pamong, mengembangkan perangkat pembelajaran sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan bimbingan guru pamong. Bab 2. Informasi umum sekolah tempat magang. Visi dan misi sekolah. Moto, cintailah dan lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Visi sekolah, unggul dalam disiplin, prestasi akademik dan non-akademik. Adapun misi sekolah yaitu yang pertama, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Yang kedua, penggalangan usaha menuju disiplin dalam segala bidang. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan daya saing sehat siswa dalam meraih prestasi terbaik sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga di sekolah. Yang keenam, menumbuhkan kebiasaan komunikasi bahasa asing di kalangan siswa. Yang ketujuh, mengikuti dan menyerap kemajuan teknologi di segala bidang sesuai kemampuan sekolah. Menumbuhkan kebiasaan memelihara lingkungan hidup di kalangan warga sekolah. Adapun organisasi sekolah yaitu OSIS, paduan suara, grup pramuka, dan sanitari. Sumber daya manusia di sekolah, yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru. Daftar tenaga pendidik ada 9 guru di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan. Adapun pegawai tata usaha 2 dan penjaga sekolah 1. Data siswa secara keseluruhan. Kelas 7, kelas 71 27, kelas 72 27, kelas 81 27, kelas 82 25, kelas 91 20 orang, kelas 92 19 orang. Jadi jumlahnya 145 siswa. Laboratorium. Jenis laboratorium IPA dan komputer. Laboratorium IPA sangat cukup, komputer juga sangat cukup. Sarana dan prasarana inventaris. Bangku murid, meja guru, kursi atau meja tamu, papan tulis, keterangan baik. Papan absen, papan nama sekolah, alat kesenian, alat olahraga, alat IPA, alat IPS, komputer, printer, ruang belajar, semua dalam keadaan baik. Adapun ruangan lain yaitu jenis ruangannya, ruangan kepala sekolah, ruangan guru, ruang tata usaha,
perpustakaan, ruang seni dan tari, ruang BP, ruang OSIS, UKS, aula mini, kantin, toilet guru, toilet siswa, toilet tamu. Prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Yang pertama, juara 2 Lomba Voli Putra 2018. Yang kedua, juara 3 musik tradisional tingkat SMP se-Kabupaten Tapanuli Tengah 2017. Juara Harapan 2 Cipta dan Baca Puisi tingkat SMP se-Kabupaten Tapanuli Tengah 2017. Dan yang keempat, Harapan 2 Lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup tingkat SMP se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Bab 3, hasil kegiatan magang 3. Telaah kurikulum dan penyusunan RPP mata pelajaran yang relevan di bawah bimbingan guru Pamong. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan. Kurikulum yang digunakan di sekolah ini adalah kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Perbedaan kurikulum 2013 dengan KTSP yaitu salah satunya pada sistem penilaiannya di mana KTSP lebih dominan menekankan aspek kognitif tes siswa, sedangkan kurikulum 2013 lebih menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara proporsional di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan. Yang B, menyusun perangkat pembelajaran mata pelajaran yang relevan di bawah bimbingan guru Pamong. Pada hari Kamis, 16 September 2021, yang dilakukan yaitu menelaah mengenai perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Hal-hal yang diperoleh dari hasil tahapan perangkat pembelajaran yaitu menyusun perangkat pembelajaran diartikan sebagai perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa perangkat pembelajaran guru diantaranya RPP, internet, buku, dan lainnya. Oleh karena itu, tujuan utama penyusunan perangkat pembelajaran adalah agar segala sesuatu yang telah direncanakan bersama dapat dicapai. Yang C, pelaksanaan observasi menyusun perangkat pembelajaran mata pelajaran yang relevan di bawah bimbingan guru Pamong. Pada hari Senin 16 Agustus 2021 yang dilakukan yaitu menelaah mengenai perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Hal-hal yang diperoleh dari hasil tahapan perangkat pembelajaran yaitu menyusun perangkat pembelajaran diartikan sebagai perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Sehingga pembuatan perangkat pembelajaran dan lembar observasi ini harus dilakukan secara kolaboratif. Urun pendapat, berbagai pengalaman dan diskusi dengan dilandasi komitmen untuk melakukan inovasi dan memperbaiki kualitas pembelajaran mutlak diperlukan. Pembuatan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru bahasa Inggris di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan dan juga melihat kondisi siswa-siswi yang akan diajar. D. Melaksanakan pembelajaran di bawah bimbingan guru mapel. Pada hari Senin 16 Agustus 2021, hal yang dilakukan yaitu melaksanakan pembelajaran atau mengajar di sekolah. Mahasiswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, baik pengalaman dalam merencanakan pembelajaran, menentukan metode yang akan digunakan, media pembelajaran, sampai melakukan penilaian. Mahasiswa dapat mengalami sendiri bahwa menjadi seorang guru itu tidaklah mudah. Guru tidak hanya cukup menguasai materi dan metode pembelajaran saja, tetapi seorang guru harus dapat mengelola kelas dengan baik. Di tengah situasi pandemi yang masih belum terkontrol saat ini, pihak sekolah dari kepala sekolah, guru sampai staf sudah menjalankan dan masih menjalankan protokol kesehatan demi menjaga semua tenaga pendidik terhindar dari COVID-19. Melihat ini, pembelajaran di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan dilakukan secara tatap muka dan offline. F.
Masing-masing mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara bergantian di bawah bimbingan guru pamong, dimulai pada hari Senin 9 Agustus 2021 sampai pada hari Kamis 30 September 2021. Mahasiswa mulai mengajar materi yang diajarkan ke siswa. Dalam hal ini, mahasiswa tidak melaksanakan pembelajaran secara bergantian, dikarenakan mahasiswa telah ditentukan kelas yang akan diajar. Sehingga mahasiswa yang terkait melaksanakan pembelajaran dengan mandiri tetap masih di dalam pengawasan guru pamong. Adapun pelaksanaan magang 3 di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan adalah sebagai berikut. F. Membimbing satu siswa pada kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan guru pamong. Untuk menjadi seorang guru, kita harus bisa mengajar di kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini, guru juga harus mampu mengajarkan ekstrakurikuler yang dapat menambah wawasan siswa serta minat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membantu karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah dan dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat dan bakat siswa. Pada masa pandemi COVID-19 sekarang, segala kegiatan aktivitas siswa di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan diberhentikan untuk sementara waktu sebagaimana peraturan pemerintah untuk pencegahan penyebaran COVID-19 termasuk kegiatan ekstrakurikuler. G. Melaksanakan kegiatan non-mengajar di unit sekolah. Adapun kegiatan non-mengajar yang kami lakukan yakni pelaksanaan administrasi. H. Menyusun laporan kegiatan magang 3. Pada hari Kamis 23 sampai dengan 28 September 2021, mahasiswa menyusun laporan kegiatan magang 3 yang telah dilakukan selama 1 bulan 2 minggu oleh individu. Dalam pelaksanaan kegiatan magang 3 ini, mahasiswa masih belum dapat berperan dengan baik dan sempurna dikarenakan mahasiswa masih dalam proses belajar dan masih membutuhkan bimbingan serta arahan. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara siswa, guru, teman-teman satu tim, dan seluruh anggota sekolah untuk kesempurnaan dan kelancaran pembelajaran. Dalam penyusunan laporan magang 3 ini, terdapat beberapa hambatan. Hambatan ini muncul karena situasi lapangan tidak sesuai selalu sama dengan situasi pada saat pembelajaran. Beberapa hambatan yang muncul dalam kegiatan magang 3 adalah pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Beberapa siswa tidak mengerti pembelajaran dikarenakan banyak siswa tidak memiliki kamus sebagai alat pembantu pada saat pembelajaran berlangsung. I. Refleksi. Adapun refleksi yang observer dilakukan adalah bertanya sedikit seputar informasi mengenai bagaimana penyusunan RPP sesuai dengan kurikulum pendidikan yang digunakan SMP swasta Santo Fransiskus Pandan kepada guru pamong dan bagaimana proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru tersebut dan bagaimana strategi menyusun perangkat pembelajaran yang diterapkan di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan ini. Sehingga kegiatan magang 3 ini menambah pengalaman nyata yang dapat dijadikan pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Bab 4. Penutup. Simpulan. Berdasarkan hasil telaah yang dilaksanakan saat magang 3 di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum merupakan kumpulan dari segala kegiatan pembelajaran. Kurikulum yang berlaku di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan adalah K13 dan sudah memenuhi standar nasional berupa SI dan standar SKL. Perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah RPP, buku, LKS, dan lainnya. Strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan pembelajaran yang berisi tentang rangkaian kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru bahasa Inggris di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan dan juga melihat kondisi siswa-siswi yang akan diajar.
RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Adapun RPP yang digunakan oleh guru sesuai dengan silabus yang ada dan telah memenuhi standar. Yang keempat, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan dapat berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan bahan pembelajaran sehingga dapat menarik perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru bahasa Inggris di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan rata-rata menggunakan buku ajar atau LKS dan buku paket untuk SMP yang menjadi pegangan siswa dan guru. Adapun media pembelajaran yang berupa alat peraga digunakan dengan menyesuaikan materi yang diajarkan. B. Saran. Dari hasil selama saya melakukan kegiatan magang 3 di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan, penulis dapat memberikan saran melaksanakan kegiatan magang dengan lancar dan baik ke depannya, serta penulis berharap kepada setiap mahasiswa magang agar mempersiapkan diri dengan menguasai pembelajaran yang sesuai dengan rancangan pembelajaran yang ditentukan oleh sekolah. Saya juga ingin memberikan saran untuk sekolah agar lebih memperhatikan kemampuan siswa yang masih minim dan harus ditingkatkan. Demikian pemaparan laporan akhir magang 3 saya di SMP swasta Santo Fransiskus Pandan. Jadi kalau jika ada tutur kata saya yang kurang tidak baik, saya harap dapat memakluminya. Sekian dan terima kasih. Shalom.